Halo semuanya, selamat datang kembali di Movie Break Universe. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan breakdown dari trailer terbaru film Eternals. Adegan pembuka dalam trailer menunjukkan kedatangan bangsa Eternals yang jika dilihat mengambil latar waktu jauh dari peradaban modern. Sepertinya merupakan adegan awal dari kedatangan Eternals ke bumi. Terkait siapa Eternals, udah pernah saya bahas di video sebelumnya, tapi biar saya bahas kilas terkait sejarahnya. Jutaan tahun yang lalu terdapat ras alien bernama Celestials, spesies yang sama seperti Ego, tapi tipe Celestials yang datang ke bumi berbentuk seperti robot raksasa, yang pernah ditunjukkan salah satunya di adegan flashback Guardian of the Galaxy pertama. Celestial kemudian menyebar ke seluruh penjuru galaksi untuk melakukan eksperimen terhadap seluruh spesies makhluk hidup yang ada. Untuk di bumi, Celestial menciptakan dua versi dari manusia. Pertama adalah Eternals, yang memiliki kekuatan super, keabadian, tetapi tetap memiliki penampilan seperti manusia, sehingga mereka dipercaya sebagai dewa untuk peradaban kuno manusia. Sementara yang kedua adalah Deviant, merupakan makhluk seperti monster yang hidup di bawah tanah, sehingga manusia kuno melambangkan mereka sebagai mitologi dari monster atau sesuatu yang buruk. Celestial sering datang ke bumi disebut sebagai host. Host pertama membentuk Eternals, sementara host kedua menciptakan Deviant, dan host ketiga sebagai penentu apakah manusia tetap layak untuk hidup atau tidak. Jika tidak layak, Celestial akan menghancurkan planet tersebut, sehingga mungkin saja pernyataan Ego bahwa dia hanya sendiri sebagai Celestial adalah salah. Kemudian terdapat adegan yang mungkin peradaban yang sama dalam opening, di mana mereka sudah menganggap Eternals sebagai dewa. Mungkin setelah Eternals membantu mereka dalam membangun teknologi dan peradaban mereka. Kemudian muncul Tina, yang merupakan inspirasi dari Dewi Athena, yang dalam adegan ini akhirnya ditunjukkan lebih detail terkait desain kostum yang ia gunakan. Di kostumnya, terlihat seperti banyak garis-garis yang terbentuk dari kekuatan kosmik. Sepertinya semua Eternals memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan kosmik ke tubuhnya. Kemudian muncul karakter Ajax, yang dalam komik merupakan satu-satunya Eternal yang dapat berkomunikasi dengan Celestials. Kemudian ada Phastos, ahli senjata dalam kelompok Eternals. Tapi dalam adegan ini, sepertinya ia tidak membuat sebuah senjata, melainkan sebuah peta. Mungkin terkait perjalanan Eternals selama ini. Kemudian terdapat karakter Sprite di belakang, yang dalam komik, ia merupakan penyebab Eternals kehilangan ingatan mereka, karena Sprite menganggap dirinya tidak diperlakukan secara adil. Plotline dari komik Eternals dari Neil Gaiman cukup relevan untuk film ini, yang mungkin menjadi alasan kenapa Eternals tidak membantu Avengers melawan Thanos, karena mereka belum mendapat ingatannya kembali. Cersei sepertinya mengajarkan peradaban kuno bagaimana melakukan irigasi, yang kemudian dari tangannya keluar garis-garis yang membentuk sebuah pola, sama seperti dalam baju Tina. We have watched, unguided. Dalam trailer dikatakan Eternals mengawasi dan membimbing peradaban kuno untuk berkembang, tapi mereka dilarang untuk mencampuri urusan manusia, yang salah satunya adalah terkait konflik di antara manusia ataupun menyelamatkan mereka. Kecuali jika ada kaitannya dengan Deviant, mereka akan membantu untuk melawan Deviant yang memang tujuannya adalah menghancurkan manusia. Sementara Eternals ingin manusia bebas dan berkembang mengikuti pilihan mereka. Kemudian di adegan ini, Cersei memberikan sebuah alat untuk masyarakat lokal, mungkin untuk menghentikan serangan Deviant selama mereka tidak ada di sana. Tina kemudian sedang berlatih menggunakan senjata yang ia ciptakan sendiri melalui energi kosmik, sama seperti yang kita lihat dalam film Doctor Strange. Jika dilihat dari lingkungan sekitar, sepertinya berada di Babylonia. Ia sepertinya juga berlatih dengan seseorang yang memegang perisai, tapi jika kalian lihat desain perisainya, mirip sekali dengan perisai Captain America. Kemudian kota besar di adegan ini merupakan Sumeria, kota kuno di Babylonia yang ada di Mesopotamia Selatan, di mana dulu pernah menjadi pusat peradaban dunia. Yang ikonik dengan gerbang birunya bernama Gerbang Ishar. Di depan gerbang tersebut ada Makari, Tina, Ikarus, Kingo, dan Gilgamesh, yang merupakan tokoh mitologi Mesopotamia kuno yang dianggap sebagai dewa. Jika dilihat dari kerusakan di sekitar mereka, sepertinya mereka berhadapan dengan Deviant. Kemudian ada Makari, di ruangan yang sama di adegan sebelumnya, tapi sepertinya sudah menunjukkan era masa kini, karena menunjukkan banyak relik dari segala peradaban kuno di bumi. Sepertinya barang-barang tersebut merupakan persembahan untuk mereka. Kemudian ada Cersei, yang berpindah-pindah dari era ke era, tapi tetap menggunakan kostum yang sama. Sepertinya ia berusaha untuk mengembalikan ingatannya. Kemudian ada adegan seperti penyerangan sebuah kota oleh tentara berbaju besi, yang kemungkinan ini merupakan era dari munculnya karakter bernama Black Knight, aka Dan Whitman, yang diperankan oleh Kit Harington. Next time I see you, you'll be all in black. It was always my color. Dalam komiknya, Black Knight sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, dimulai dari Sir Percy, salah satu ksatria yang berada di meja bundar bersama King Arthur, dan kemudian mengambil gelar Black Knight yang pertama. Merlin kemudian membuatkan sebuah pedang ajaib dari meteor yang jatuh ke bumi, dan kemudian dinamakan Ebony Blade. Sejak saat itu, gelar Black Knight diberikan secara turun-temurun, dan akhirnya jatuh kepada Dan Whitman. Kemudian dalam komik, dengan bantuan Doctor Strange, ia berhasil menemukan kembali Ebony Blade. Tapi baru diketahui ternyata terdapat sihir dalam pedang tersebut, yang dapat membuat pemegangnya menjadi gila dan kejam, sehingga Dan Whitman akhirnya mengganti pedang tersebut.
Kemudian saat ia bertemu dengan Cersei, ia diberikan sedikit kekuatan dari Eternals. Tapi mungkin awal dari film ini, Cersei masih memiliki hubungan dengan Ikaris sebelum kehilangan ingatannya dan bertemu dengan Dan Whitman. Kemudian ada adegan Phastos dan Ajax yang tak lagi menggunakan baju armornya, melainkan menggunakan baju manusia biasa, yang sepertinya baru kembali bertemu setelah sekian lama, menguatkan teori bahwa mereka kehilangan ingatan sebelumnya. Kemudian ada Druig, yang memang dalam komik memiliki pendapat berbeda terhadap bagaimana hubungan Eternals dengan manusia. Druig menganggap bahwa Eternals merupakan ras yang lebih hebat, sehingga layak untuk menjadi penguasa bagi manusia. Dalam komik, ia juga bekerja sama dengan Deviant, agar bisa menjadi Prime Eternals dan dapat membentuk Unimind. Sepertinya dalam film ini, ia merupakan villain utama dari Eternals. Ia mungkin juga yang menghilangkan ingatan Eternals, karena memang keahliannya adalah memanipulasi pikiran. Druig dalam trailer berada di sebuah desa, dengan para penduduknya menggunakan baju yang sama, yang sepertinya berada dalam kendali Druig, yang dimana adegan ini kemungkinan bisa berkaitan dengan adegan di teaser pertama dari Eternals. Kemudian dalam adegan ini, sepertinya Kingo berhadapan dengan salah satu Deviant yang berada dalam kendali Druig. Kemudian ada Gilgamesh yang menggunakan pakaian modern, sepertinya memegang tangan dari Cersei untuk mengambilkan ingatannya kembali. Kemudian adegan ini, sepertinya Eternals sedang mengumpulkan kekuatan mereka untuk membentuk Unimind, sebelum akhirnya membaur dan membantu manusia membentuk peradabannya. Kemudian di adegan ini, yang sepertinya terdapat sebuah perisai dengan kekuatan kosmik yang sepertinya berada di desa Druig tinggal. Atau mungkin, Druig memasang perisai di sekitar desa untuk bersembunyi dari Eternals yang lain. Kemudian ada Kingo yang hidup sebagai aktor film Bollywood saat membaur dengan manusia. Jika dilihat dari desain baju yang dia gunakan, masih sangat mirip dengan armor Eternals. Kemudian ada adegan Sprite yang sedang karaoke di sebuah pesawat, yang jika dilihat dari inisial kursi pesawat tersebut, sepertinya pesawat tersebut merupakan milik Kingo. Mungkin di film ini, Eternals kembali memulihkan ingatannya dan kembali saling bertemu sebelum host ketiga dari Celestial datang ke bumi. Kemudian dalam adegan ini, di mana Dan Whitman dan Cersei melihat cahaya di langit yang sepertinya merupakan kedatangan dari Celestial ke bumi. Gambaran yang sama saat peradaban kuno melihat datangnya Eternals ke bumi untuk pertama kali. Kumail Nanjiani, aktor yang memeran Kingo, mengatakan bahwa Eternals tidak berasal dari bumi, tapi dikirim ke bumi untuk melawan Deviant ribuan tahun yang lalu. Jika berspekulasi, sepertinya Eternals berasal dari planet yang sama dengan Thanos, yaitu Titan. Yang dalam komik, Thanos memang dibuang karena kecacatan fisiknya yang lebih menyerupai Deviant daripada Eternals. Sehingga itu menjadi alasan kenapa di versi MCU, bangsa Titan tidak mendengarkan pendapat dari Thanos untuk menyelamatkan bangsanya dan melakukan genosida bagi separuh populasinya secara acak. But random, dispassionate fare to rich and poor alike. They called me a madman. Trailer ditutup dengan perjamuan makan di rumah dari Gilgamesh. Kemudian Sprite bertanya siapa yang akan menjadi pemimpin Avengers setelah Captain Rogers Iron Man sudah tiada. Sprite tidak menyebut nama Steve Rogers sebagai Captain America, karena mungkin di adegan ini mengambil latar waktu setelah Falcon and the Winter Soldier, di mana gelar Captain America sudah dipegang oleh Sam Wilson. So now that Captain Rogers and Iron Man are both gone, who do you think's gonna lead the Avengers? I could lead them. Itu aja breakdown dari trailer terbaru Eternals. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Follow juga sosial media channel ini agar tidak ketinggalan update film lainnya. See you on the next video.